Infografis berasal dari infographics dalam bahasa Inggris, yang merupakan perpaduan dari kata information and graphics. Kata ini merujuk pada bentuk visualisasi data atau informasi kompleks sederhana kepada pembaca, sehingga lebih mudah dan cepat dipahami. Dengan kata lain, infografis adalah harmonisasi antara informasi dan grafis. Infografis memudahkan pengolahan data serta mengembangkan dan memvisualisasikan konsep menggunakan satu simbol untuk memproses informasi secara efektif. Infografis mengilustrasikan informasi dengan teks yang minimal sekaligus merupakan ringkasan visual. Dengan kata lain, infografis merupakan bagian dari desain komunikasi visual. Edgar Dale, seorang pakar pendidikan Amerika, menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan memahami lebih mudah mengingat informasi melalui gambar sebanyak 80% daripada membaca yang hanya 20% dan mendengar cuma 10%. Desain komunikasi visual merupakan seni menyampaikan informasi atau pesan dengan menggunakan bahasa rupa atau visual yang disampaikan melalui media berupa desain. Desain komunikasi visual bertujuan menginformasikan, mempengaruhi, hingga mengubah perilaku target atau audiens sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Desain komunikasi visual bertujuan menginformasikan, mempengaruhi, hingga mengubah perilaku target atau audiens sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai aspek lainnya yang biasanya data didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat banyak infografis seperti rambu-rambu lalu lintas, tombol-tombol pada peralatan rumah tangga, dan gadget kita, dan lain-lain. Infografis telah menuntun kita mengoperasikan peralatan hanya dengan melihat gambar tanpa membaca. Dalam bukunya Back of Napkin, Dan Rum menuliskan pemikiran visualnya bahwa visualisasi dengan gambar membuat hal yang kompleks dapat dipahami dengan membuatnya terlihat tidak sederhana. Anda perlu belajar bagaimana mengambil ide yang intuitif, gambar yang memberikan cara yang efektif untuk memahami dan memecahkan masalah bisnis dan menerapkannya. Dan Rum mencontohkan bahwa ia menyortir lebih dari 100 halaman informasi menjadi 6 selebaran dan selusin slide. Konsep pentingnya adalah terlebih dahulu kita menguasai penggunaan konsep-konsepnya serta modelnya secara efektif. Dan Rum menggarisbawahi 2 hal yang penting, yaitu SQVID yang merupakan singkatan dari Simple, Quality, Vision, Individual Attribute, dan Delta atau perubahan. Dan model 6x6-nya adalah 5W1H, di mana Anda menggabungkan pertanyaan yang ingin Anda jawab, dikelompokkan ke dalam kategori siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dan berapa. Dengan 6 kerangka kerja yang ia tetapkan, siapa dan apa peta ke potret, berapa banyak ke bagan, di mana peta, kapan ke timeline, cara bagan alur, dan mengapa ke plot multivariable. Penjelasan Dan Rum dapat dilihat pada gambar visualisasi toolkit berikut. Untuk berpikir visual bagaikan pisau Swiss Army untuk memecahkan masalah, ia mempunyai beberapa mata pisau untuk membantu memecahkan hampir semua masalah secara visual dengan mengikuti pola sederhana, sehingga mudah diingat apa yang harus semua lakukan. Pertama, 3 piranti dasar berpikir visual, mata kita atau mind's eyes. Mata pikiran kita dapat koordinasi mata tangan atau hand eyes kita seperti gambar berikut. Kedua, 4 langkah proses berpikir visual, yaitu melihat, dalam bahasa Inggris look,
Kemudian mengenal, see, membayangkan, imagine, dan memperlihatkan, show. Ketiga, kita menggunakan 5 pertanyaan yang membantu kita membuka mata pikiran. Yang pertama, sederhana atau rumit. Kedua, kualitatif atau kuantitatif. Ketiga, visi atau eksekusi. Keempat, individual atau komparasi. Dan yang kelima, perubahan atau status quo. Terakhir adalah 6 cara kita memandang dan cara terkait yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah siapa atau apa. Kedua, berapa banyak. Ketiga, di mana. Keempat, kapan. Kelima, bagaimana. Dan yang terakhir, mengapa. Kesimpulannya adalah cara berpikir visual membantu kita untuk menemukan ide, menuangkan ide, kemudian menunjukkan ide kepada orang lain. Berpikir visual memandu kita memecahkan masalah dengan menggunakan gambar. Lebih lanjut dalam bukunya Show and Tell dan Room, bahkan jika Anda sudah menjadi pembicara yang baik, Anda akan belajar lebih banyak tentang memahami audiens Anda, mengatur konten Anda, membangun alur cerita yang jelas, membuat visual yang efektif, dan menyalurkan ketakutan Anda ke dalam kesenangan. Dan Anda akan menguasai 3 aturan mendasar. Aturan itu yang pertama adalah 1. Ketika kita mengatakan yang sebenarnya, kita terhubung dengan audiens kita. Kita menjadi bergairah dan kita menemukan kepercayaan diri. Kedua, ketika kita bercerita, kita membuat konsep-konsep yang rumit menjadi jelas. Kita membuat ide-ide tidak terlupakan, dan kita memasukkan semua orang. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan gambar, orang-orang melihat apa yang kita maksudkan. Kita memikat pikiran audiens kita, dan kita membuang kebosanan.